Wabarakatuh, saya Novendi, guru fisika dari SMK Negeri 1 Tapung Hulu. Jadi sebelum dimulai, jangan lupa mengklik subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Oke, saya akan mulai. Ini biodata ini saya namanya Novendi, SPD, mapelnya fisika, mata pelajaran listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak. Arus listrik adalah gerakan muatan listrik berupa gerakan elektron dalam suatu rangkaian listrik dalam waktu tertentu karena adanya tegangan listrik. Arus listrik termasuk ke dalam besaran pokok dengan satuannya ampere, dilambangkan dengan A. Arus listrik dapat dirumuskan secara matematis, tulis I sama dengan Q per T. I sama dengan kuat arus listrik, satuannya ampere. Kemudian jumlah muatan listrik, satuannya kulom. T itu waktu, satuannya sekon. Tegangan listrik atau beda potensial listrik adalah perbedaan jumlah muatan yang terdapat pada dua titik yang berbeda dalam suatu rangkaian listrik. Arus listrik bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan aliran elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Dan hukum Ohm. Hukum Ohm adalah arus listrik berbanding lurus dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Jadi secara matematis dapat ditulis I sama dengan V per R. I itu kuat arus listrik, satuannya ampere. V itu tegangan listrik, satuannya volt. R itu hambatan listrik, satuannya ohm. Dan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya hambatan listrik antara lain A-nya jenis bahan resistor, B-nya panjangnya, C-nya luas penampang, D-nya suhu. Jadi hubungan yang dapat dari faktor tersebut terdapat S sama dengan O kali L per A. O itu hambatan listrik, satuannya ohm. L itu hambatan listrik, satuannya ohm. O itu hambatan jenis penghantar, satuannya ohm meter. L itu panjang penghantar, satuannya meter. A itu luas penampang penghantar, satuan meter persegi. O sama dengan O0 dikali 1 ditambah alfa delta T. R sama dengan R0 kali 1 tambah alfa delta T. O itu hambatan jenis, satuannya ohm. O0 hambatan jenis pada suhu T derajat, satuan ohm meter. R itu hambatan listrik, satuannya ohm. R0 itu adalah hambatan listrik pada suhu T derajat, satuannya ohm. Alfa itu koefisien suhu hambatan jenis. Delta T sama dengan T dikurang T0, perubahan suhu sama dengan satuan derajat Celcius. Nilai tahanan resistor. Resistor adalah alat yang digunakan untuk menghambat arus listrik pada suatu rangkaian. Makna warna resistor, ini dia warnanya hitam. Ini warna, digit, faktor pengalih, toleransi. Hitam digitnya ini 0, faktor pengalihnya 10 pangkat 0, toleransinya tidak ada. Coklat itu digitnya 1, faktor pengalihnya di 10 pangkat 1. Kalau 1 ini jadi 10 pangkat 1, kalau 2 menjadi 10 pangkat 2. Toleransinya lebih kurang dari 1 derajat. Merah itu 2, faktor pengalihnya 10 pangkat 2. Toleransinya lebih kurang 2 derajat 2%. Jingga itu 3, faktor pengalihnya 10 pangkat 3, lebih kurang 3%. Kuning itu digitnya 4, faktor pengalihnya 10 pangkat 4, toleransinya lebih kurang 4%. Hijau itu digitnya 5, ini faktor pengalihnya 10 pangkat 5, toleransinya lebih kurang 0,5%. Kalau biru untuk 6, faktor pengalihnya 10 pangkat 6, toleransinya lebih kurang 0,25%. Ungu untuk 7, faktor pengalihnya menjadi 10 pangkat 7, toleransinya lebih kurang 0,1%. Abu-abu itu 8, faktor pengalihnya 10 pangkat 8, toleransi enggak ada. Putih digitnya 9, faktor pengalihnya 10 pangkat 9, toleransi tidak ada. Emas digitnya enggak ada, faktor pengalihnya 10 pangkat minus 1, toleransinya lebih kurang 5%. Itu perak digitnya enggak ada, faktor pengalihnya 10 pangkat min 2, toleransinya lebih kurang 10%. Tak berwarna digitnya enggak ada, faktor pengalih enggak ada, toleransinya lebih kurang 20%. Ini susunan resistor 4 pita warna. Ini digit 1, digit 2. Yang ketiga itu pengalih, yang keempat toleransi. Ini nilai ini
52. Nah, 5, kita balik lagi dulu. Ini hijau 5, merah 2 ya. Hijau 5, merah 2, 52. Ini pengalik ini 2, jadi 10 pangkat 2 jadinya 5200 ohm. Toleransinya lebih kurang 5%. Ini susunan untuk 5 pita warna. Digit 1, digit 2, digit 3 faktor pengalih ini toleransi. Berarti ini 3, ini 6, ini 9, 3, 6, 9. 0 ini hitam 10 pangkat 0, 1 ya. Toleransinya lebih kurang 0,25%. Rangkaian listrik adalah suatu rangkaian tertutup yang dapat mengalirkan arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini sumber tegangan AC, ini dia. Ini gambarnya, ini DC seperti ini. Nah, kalau pada di sini saklarnya gini, ini dilambangkan dengan A. Ini sumber tegangan AC ini kayak petir. Ini resistornya. Ini dia gambarnya. Ini untuk AC, ini untuk DC. Kemudian rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponen disusun sejajar. Ini dia. Ini kapasitornya, resistor E1, E2, E3. Jadi V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah sampai seterusnya. Kalau seri itu I nya sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. S nya sama dengan E1 tambah E2 tambah E3 sampai seterusnya. Ini rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun bertingkat. Ini dia, ini tingkat. Ini V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan sampai seterusnya. I nya sama dengan I1 I nya sama dengan I tambah I1 tambah I2 tambah I3 ya sampai seterusnya. Kemudian hambatannya 1 per LP tambah 1 per L1 tambah 1 per L2 tambah 1 per L3. Ini salahnya, ini sebenarnya tambah nih ya. Kemudian alat ukur listrik digunakan untuk mengukur besaran yang terkait dengan kelistrikan. Alat ukur listrik diantaranya adalah ampermeter, voltmeter, ohmmeter, wattmeter, dan avometer. Ini ampermeter digunakan untuk mengukur kuat arus dipasang secara seri. Voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan dan dipasang secara paralel. Ampermeter dan voltmeter tersusun atas galvanometer yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik. Ini ohmmeter, ini wattmeter, ini stapol yang kita bilang ini. Wattmeter itu kita bilang stapol. Avometer atau multimeter adalah gabungan dari ampermeter dan voltmeter dan ohmmeter. Ini dia. Ini avometer atau multimeter. Kemudian cara membaca dan menghitung besaran listrik menggunakan alat ukur listrik. Nah, ini angka yang ditunjuk. Ini batasnya, batas maksimum. Ini angka skalanya. Jadi hasilnya sama angka yang ditunjuk per batas maksimum kali angka skala. Ini kali ini ya. Ini kalinya. Kemudian hukum Kirchhoff-nya. Hukum Kirchhoff adalah jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Ini dia. I1 masuk, I2 masuk, I5 keluar, I4 keluar, I3 keluar. Jadi I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Ini masuk ya. Jadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar untuk hukum Kirchhoff 1. Jadi hukum Kirchhoff 2, jumlah aljabar gaya listrik GGR dan beda potensial pada rangkaian listrik tertutup atau loop sama dengan 0. Jadi sigma I L besar ditambah L kecil tambah plus minus sigma E sama dengan 0. I itu gaya listrik pada sumber tegangan, satuannya volt. I itu kuat arus listrik, satuannya ampere. L itu hambatan luar, satuannya ohm. L kecil hambatan dalam, satuannya ohm. Aturan loop antara lain. 1. Jika arah loop searah dengan arus, maka tegangan resistor bernilai
positif. Jika arah loop berlawanan dengan arus, maka tegangan sistemnya bernilai negatif. Ini dia. Ini searah di positif, yang ini berlawanan dengan arusnya, berarti nilainya negatif. 3. Jika pada suatu loop melewati kutub positif terlebih dahulu, maka GGL-nya bernilai positif. Jika pada suatu tegangan loop melewati kutub negatif terlebih dahulu, maka nilainya GGL-nya adalah negatif. Ini negatif lewati, maka negatif. Kalau dia positif lewati, maka dia positif. Nah, gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Gaya gerak listrik atau GGL adalah tegangan pada sumber tegangan pada saat tidak memiliki arus. Tegangan jepit itu tegangan pada sumber tegangan pada saat memiliki arus. GGL tidak memiliki arus, jepit memiliki arus. Jadi V sama dengan epsilon kali I kali R. V sama dengan epsilon per 1 tambah R besar per R kecil. Ini V itu tegangan jepit, satunya volt. Epsilon ini gaya gerak listrik baterai, satunya volt. I itu kuat arus, satunya ampere. R itu hambatan dalam baterai, 1 ohm. R hambatan luar, 1 ohm. Arus listrik dapat dihitung melalui GGL. I sama dengan epsilon per R besar tambah R kecil. Jadi ini sama. Epsilon gaya gerak listrik, 1 volt. I kuat arus, 1 ampere. R kecil itu hambatan dalam baterai, 1 ohm. R besar hambatan luar baterai, hambatan luar, 1 ohm. Dalam rangkaian tegangan listrik seri, ini dia, ini susunannya seri. Jadi epsilon seri sama dengan epsilon 1 tambah epsilon 2 tambah epsilon 3 tambah sampai seterusnya. Untuk GGL-nya identik, ES sama dengan N kali epsilon. Jadi ini R-nya sama dengan S1 tambah E2 tambah E3 sampai seterusnya. S itu hambatan identik RS sama dengan N dikali R. Kemudian dalam rangkaian tegangan listrik paralel, di EP sama dengan epsilon P sama dengan epsilon 1 sama dengan epsilon 2 tambah epsilon 3 sampai seterusnya. Di ini 1 per LP sama dengan 1 per 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3 tambah sampai seterusnya. Ini menurut gambarnya untuk rangkaian paralel bertingkat. Tegangan listrik terdiri dari dua jenis, yaitu tegangan DC dan AC. Tegangan DC adalah tegangan yang dihasilkan sumber tegangan DC, misalnya baterai, aki, dan arus listrik mengalir searah. Tegangan DC juga dihasilkan sumber tegangan AC yang dilengkapi adaptor atau rectifier. Tegangan DC biasanya digunakan pada alat-alat listrik kecil dan mudah dibawa seperti ponsel, kamera, jam, laptop. Itu DC. Tegangan AC adalah tegangan yang dihasilkan sumber tegangan AC dan arus listrik mengalir bolak-balik secara periodik. Tegangan AC biasanya digunakan pada alat listrik besar seperti lemari es, mesin cuci, instalasi listrik, dan pembangkit listrik. Kemudian energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik karena perpindahan muatan listrik. Itu energi W sama dengan V I kali T. W sama dengan I kuadrat kali R kali T. W sama dengan V kuadrat per R kali T. W itu energi listrik, satunya joule. V itu tegangan listrik, satunya volt. I itu kuat arus listrik, satunya ampere. R itu hambatan listrik, satunya ohm. T itu waktu, satunya sekon. Dan daya listrik adalah banyaknya energi yang digunakan dalam suatu waktu. Dapat dirumuskan P sama dengan W per T. Bisa juga P sama dengan V dikali I. Bisa juga dengan P sama dengan I kuadrat kali R. P itu daya listrik, satuannya watt. W itu energi listrik, satuannya joule. T itu waktu. Bisa juga P sama dengan V kuadrat per R. Hubungan antara tegangan dan daya listrik. PS per PT sama dengan kuadrat akar dari VS per PT. PS daya sesungguhnya yang serap, satunya watt. PT daya tertulis, satunya watt. VS tegangan sesungguhnya diberikan, satunya volt. PT tegangan tertulis, satunya volt. Kemudian instalasi listrik di rumah. Sumber tegangan AC adalah sumber energi listrik 2 kWh meter.
alat ukur listrik yang digunakan untuk pengukur jumlah energi listrik yang digunakan. 3. Pemutus daya atau pembatas daya adalah alat yang berfungsi untuk membatasi kuat arus dan daya maksimum yang dapat digunakan. 4. Panel bagi adalah alat yang membagi arus menjadi beberapa percabangan sehingga terbentuk rangkaian paralel. Kemudian transmisi listrik jarak jauh yang menggunakan tegangan AC. Dan berikut ini dia ya, instalasi di rumah itu tegangan sumber AC ya, kWh meter. Ini pemutusnya, ini panel pembagi, ini ada saklar, ada alat di sini pentahanan. Ini sumber transmisi listrik jarak jauh ya. Ini dari pembangkit listriknya. Ini trafo step up-nya. Ini transmisi tegangan tinggi. Ya, kabel yang banyak. Ini induk ini. Trafo step down. Nah, ini perkotaan di perkotaan ini 20 kV. Kalau transmisi tegangan 150 kV. Pembangkit listrik 10 kV. Kemudian trafo step down ini langsung ke rumah 220 volt. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.